Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir bersama saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Saya dalam episode ini masih melanjutkan tafsir dari ayat surah Al-Baqarah nomor 41. Saya hanya melanjutkan dari apa yang harus disampaikan, yaitu Huzur Khalifah Nur Masih kedua di dalam membahas tafsir ayat Al-Baqarah 41 ini sedemikian luas dan panjang lebarnya, dan kali ini adalah beliau menulis mengenai dua jenis nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala itu ada dua macam. Salah satunya secara umum bagi orang yang beriman dan orang kafir. Secara umum ya, nikmat Allah Ta'ala, baik orang beriman maupun orang kafir itu mendapatkan nikmat itu. Contohnya, Huzur menulis air, api, udara, angin, cahaya matahari, bulan, dan bintang, itu semua manusia baik beriman maupun yang kafir itu menikmati nikmat Allah Ta'ala. Namun salah satu nikmat yang Allah Ta'ala khususkan pada orang-orang beriman itu adalah nikmat ruhani. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkan nikmat-nikmat ruhani. Sedangkan orang kafir kan menolak, mereka tidak mau menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa nikmat bagi orang beriman yang datang dari Allah Ta'ala? Adalah datangnya para nabi yang Allah Ta'ala utus dari zaman ke zaman sesuai kebutuhan atau keperluannya. Contohnya, kalau zaman dahulu, Huzur jelaskan, ketika Adam alaihissalam diutus Allah Ta'ala ke dunia ini untuk memimpin manusia hanya sebatas bagaimana cara bermasyarakat. Itu sangat sederhana. Tapi orang-orang yang juga pada waktu itu tidak mau menerima kedatangan Adam karena merubah tata cara hidup bermasyarakat, itu mereka menentangnya. Ini untuk rohani mereka tidak dapat apa-apa. Begitu pula para nabi yang lain datang terus membawa ajaran agama sampai terakhir dari sebelum Islam adalah datangnya Nabi Isa alaihissalam. Itu juga mengajarkan kepada orang-orang beriman untuk nikmat-nikmat secara ruhani. Tapi di saat itu pula banyak orang yang tidak mau menerima kedatangan beliau. Akhirnya ketika Allah Ta'ala menghendaki bahwa saatnya sekarang manusia untuk dapat menerima ajaran yang Allah Ta'ala turun kepada bagi umat manusia adalah turunnya Al-Quran Karim. Inilah nikmat yang paling besar, nikmat kedua dari Allah Ta'ala yang dikhususkan bagi orang yang beriman. Di luar orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik dan lain sebagainya, itu tidak menikmati semua ini. Karena itulah Allah Ta'ala juga di dalam perjanjiannya kepada orang-orang beriman pun hendaknya mereka selalu sadar bahwa Allah Ta'ala akan terus mengutus utusan-utusannya. Dan walaupun agama yang terakhir agama Islam dan kitab syariat yang terakhir adalah Al-Quran Karim, tapi untuk memelihara dari segi kerohaniannya ini Allah Ta'ala akan terus turunkan para utusan-utusan di akhir zaman ini dan selanjutnya. Inilah nikmat juga, tapi bagi orang yang tidak menerima, yang mengingkari disebut sebagai orang yang kafirnya itu, mereka tidak dapat apa-apa. Jadi betapa ini dua nikmat Allah Ta'ala turunkan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Kristiani, dan kepada orang-orang mukmin dalam hal keimanan terhadap ajaran yang Allah Ta'ala telah turunkan melalui para nabinya itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Jadi nikmat secara umum di alam semesta seperti tadi benda-benda itu semuanya dari binatang, tumbuhan, manusia menikmati semua. Tapi satu nikmat yang langka dan dihususkan bagi orang beriman adalah ajaran agama yang untuk kemaslahatan rohaninya. Nah, inilah
keberuntungannya. Sekarang Huzur menjelaskan apa nikmat yang diterima bangsa Israel, apa berkatnya itu kita bisa lihat dari Al-Quran Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi uzkuru ni'matallah alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atkum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Al-Maidah ayat 21. Yani ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah berkah Allah ketika Dia mengutus banyak nabi-nabi di antara kamu dan menjadikan kamu raja-raja dan memberi kamu apa yang tidak diberikan kepada bangsa lain di dunia ini kecuali kepada kamu. Ini ayat Quran Karim. Allah Ta'ala berfirman pada Al-Ma'idah ayat 21. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi di sini diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk dapat memahami nikmat Allah Ta'ala, karena banyak nabi-nabi diutus secara rohani untuk membimbing mereka, tapi umumnya mereka itu menentang, memusuhi, bahkan hendak membunuh mereka semua para nabi yang datang pada masa itu. Jadi ini adalah perilaku atau tingkah laku orang-orang yang tidak beriman, menolak kedatangannya. Jadi betapa Al-Quran pun di sini menyitir atau Allah Ta'ala berfirman mengingat kembali bahwa Musa memperingatkan kaumnya itu bahwa mereka harus bersyukur. Nah sekarang kita di zaman sekarang ini Allah Ta'ala pun tetap mengutus utusannya untuk memperbaiki dan mengajak kembali agar kita berjalan pada rel yang hakiki, yaitu mengikuti Al-Quran Karim, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengetahui dan mengamalkan ajaran-ajaran dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Ketika Allah menjanjikan melalui lidah beliau akan datang terus para nabi untuk menjaga keimanan umat ini, maka Allah pada zaman ini pun mengutus Masih Maud alaihissalam untuk mengajak umat manusia, khususnya orang-orang mukmin, agar mengamalkan sesuai apa yang diajarkan Quran Karim dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi rupanya sebagaimana sejarah selalu berulang, ketika Musa memperingatkan umatnya, kalian harus bersyukur atas nikmat Allah karena Tuhan telah mengutus nabi-nabi di dalam umat kita ini. Tapi rupanya mereka pun banyak yang menolak. Begitu pula atas janji Allah Ta'ala kepada Rasulullah ini, ketika mana Allah Ta'ala mengutus Masih Maud alaihissalam, banyak orang masih menolaknya. Nah ini jadi nikmat rohani ini memang sangat mahal dan sulit untuk didapatkan kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi di sini kita dapat mengetahui dari surah Al-Maidah ayat 21 bahwa nikmat apa yang didapat oleh Bani Israel melengkapi berkat atas bangsa Israel, berarti menjadikan mereka raja dan mengutus nabi-nabi di antara mereka. Tapi rupanya sedemikian banyak nikmat Allah Ta'ala pun oleh bangsa Israel ini, mereka sering menolak dan paling keras dalam hal menolak utusan-utusan Allah yang datang kepada mereka. Contoh yang paling dekat, ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus, bagaimana perlakuan orang Yahudi? Mereka memusuhi, bahkan menangkap beliau, hendak membunuh. Dan mereka melakukan
mereka menggantung beliau di tiang salib, memakunya sehingga beliau pingsan. Dan mereka itu bangga telah dapat membunuh utusan Tuhan. Tapi Allah Ta'ala selalu menjaga para utusannya bahwa mereka tidak akan menderita, tidak akan mengalami kekalahan di tangan para musuh orang-orang kafir tersebut. Beliau hanya pingsan, tidak mati. Beliau tetap masih hidup, hanya pingsan. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan beliau dan akhirnya beliau pun selamat. Jadi demikianlah Allah Ta'ala menurunkan nikmat rohani. Sesungguhnya nikmat yang paling mahal dan paling besar. Karena sulit untuk didapatkan oleh semua umat manusia. Kalau benda lain, bulan, bintang, air, matahari, api dan sebagainya, itu semuanya secara gratis Allah Ta'ala berikan sebagai keperluan hidup manusia, ada semua. Siapapun dapat menikmatinya, baik orang mukmin maupun orang kafir. Baik itu tumbuhan ataupun binatang, dari yang melata sampai yang berjalan di kaki. Jadi nikmat yang sesungguhnya yang paling mahal adalah nikmat rohani. Ini yang paling mahal. Jadi betapa kita bersyukur berdasarkan ayat ini di mana Nabi Musa memberikan ingat kepada kaumnya bahwa sungguhnya beliau mengatakan, wahai kaumku, bersyukurlah atas nikmat Allah Ta'ala. Mengapa? Dia telah banyak mengutus nabi-nabi di dalam bangsa kita ini. Tetapi rupanya sebagian dari mereka tetap menolak. Jadi begitulah memang setiap kali Allah Ta'ala mengutus utusannya selalu saja ada sebagian manusia pada masa itu yang menjadi musuh. Karena memang kebaikan, kebenaran secara rohani yang diutus Allah Ta'ala kehendaki bagi manusia pada masa itu, pada masanya masing-masing, itu selalu mendapatkan perlawanan. Jadi tidak aneh, ini merupakan sunatullah. Kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang kita imani dan kita cintai dan kita ikuti. Perjuangan beliau dalam menyampaikan ajaran Islam pada masa itu begitu kerasnya. Tapi bagaimana sekarang ketika kita semua menerima iman ini, toh mereka sebagian juga menolak apa yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat-nikmat rohani ini. Jadi pemirsa yang budiman, bahwa janji apa yang diterima bangsa Israel adalah mereka mendapati banyak nabi-nabi di dalam umat itu. Yang membimbing mereka ke jalan yang Allah kehendaki. Tapi sebagian manusia pada masa itu pun menolaknya. Jadi ini kita tahu bahwa nikmat rohani adalah nikmat yang paling mahal. Sementara nikmat-nikmat benda-benda lainnya itu sama semua dapat. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang dapat menikmati nikmat rohani, yaitu beriman kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan melalui utusan-utusannya itu. Ya, kita bersyukur, sebagaimana juga tadi Nabi Musa mengatakan, bersyukurlah kalian atas nikmat Allah. Kita juga sebagai orang mukmin, orang Islam, bersyukurlah atas nikmat yang Allah telah turunkan. Bersyukurnya bagaimana? Bukan hanya ucapan lidah, tapi adalah kita amalkan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang diajarkan Quran, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini yang harus kita amalkan pula. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan mengenai nikmat apa yang diterima bangsa Israel, mereka menerima banyak nabi-nabi, tapi sebagian mereka menolak. Begitu pula ketika Allah mengutus Muhammad SAW, orang-orang musuhi. Ketika umat ini sudah banyak pun, ketika Allah menghendaki untuk pemelihara ajaran yang hakiki ini, datangnya Imam Mahdi Masih Maud, juga sebagian manusia yang beriman dalam agama ini pun masih juga bersifat menolaknya. Jadi itulah perbedaan bahwa nikmat Allah Ta'ala yang dua tadi dikatakan adalah nikmat secara zahiriah, benda-benda, dan juga ada nikmat secara rohani. Yang besar adalah nikmat rohani. Karena inilah adalah
pegangan hidup dari dunia sampai akhirat nanti yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, masih kita lanjutkan bahwa huzur dalam hal ini masih menjelaskan lagi mengenai janji penggenapan berkat atas bangsa Israel dimulai sejak zaman Ibrahim. Jadi ketika zaman Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dianugerahi 2 orang putra. Ini dua-duanya merupakan sebagai cikal bakal dari semua datangnya nabi-nabi. Ketika Ibrahim memiliki anak yang namanya Ismail alaihissalam, itu dalam waktu lama beliau, dari keturunan Ismail ini baru lahirlah yang terakhir. Tapi adik beliau namanya Ishak, itu dari keturunan beliau tuh banyak sekali nabi-nabi datang. Sehingga ada orang yang mengatakan, mengapa nikmat rohani yang begitu besar tidak turun segera kepada putra Ibrahim yang pertama, yaitu Ismail. Kok begitu lama ditundanya? Di sini Huzur menjelaskan bahwa begitulah Allah Ta'ala menghendaki. Bahwa yang terbaik, yang paling bagus itu memang belakangan nanti, enggak ujuk-ujuk datang pada masa ini. Kalau yang murah-murah emang lebih dulu, tapi yang memiliki nilai terbaik itu selalu belakangan nanti. Kenapa? Karena Islam memang dikehendaki Allah Ta'ala, Al-Quran dikehendaki Allah Ta'ala untuk petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu bangsa. Sebagaimana agama sebelumnya adalah untuk bangsa, satu bangsa ini, satu bangsa itu, datang nabi-nabinya membawa ajarannya, terbatas. Tapi yang sifatnya adalah universal, seluruh alam semesta, itu baru turun belakang. Ketika apa? Manusia mampu untuk menerimanya. Maka pada saat itulah baru Allah Ta'ala utus Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa kitab syariatnya Al-Quran Karim yang mengandung semua ajaran agama yang benar sebelumnya. Dan pembeda antara yang lain itu adalah mengenai kepada siapa orang beriman ini di akhir ini melalui Muhammad SAW diajarkan adalah menyembah kepada Tuhan yang Esa. Itu yang paling besar perbedaannya. Kalau yang lain ajaran-ajarannya adalah menyembah ini dan itu, belum ketemu yang hakiki. Tapi ketika Muhammad datang mengajarkan agama Islam, membawa Al-Quran Karim, di situ dijelaskan bahwa yang harus disembah sebagai Tuhan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah perbedaannya antara nikmat-nikmat rohani pada pengikut agama sebelumnya. Dan nikmat yang paling besar itu turun kepada rahmatan lil alamin Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah agama yang akan sampai kepada kiamat nanti, yang harus diikuti oleh umat manusia. Dan kita yang telah menerima harus menyampaikannya kepada seluruh lapisan masyarakat di dunia ini. Jadi Allah Ta'ala pun kepada Masih Maud telah memerintahkan dan menyatakan bahwa kepada Rasulullah Allah menyatakan balig ma'unzila ilaika. Baligu ma'unzila ilaika. Sampaikanlah oleh kami semuanya wahai orang mukmin apa yang telah turun kepada Muhammad SAW yaitu Al-Quran Karim. Maka untuk akhir zaman ini kepada Masih Maud pun Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa meteri tabliko zamin kayak kinarong tak pahun jauh enggak. Jadi Allah Ta'ala berjanji bahwa ajaran Islam ini harus sampai ke pelosok-pelosok dunia. Sampai kepada pojok-pojokannya di mana ada bumi. Harus disampaikan. Jadi ini nikmat yang paling besar adalah nikmat rohani. Yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi kewajiban kita semuanya untuk dapat mengamalkannya. Jadi nikmat yang ada dua disebutkan tadi itu adalah nikmat secara jasmani, itu benda-benda dan lain-lain dalam kehidupan, itu dinikmati dari binatang melata sampai kepada manusia dan tumbuhan dan lain-lainnya. Menikmati semua. Tapi nikmat rohani yang paling besar
adalah kepada orang beriman saja. Pada orang kafir tidak menikmatinya. Dan di akhir zaman ini adalah turunnya Quran Karim, datangnya Muhammad SAW merupakan nikmat rohani yang paling besar. Dan untuk memelihara hal ini, Allah pun menjanjikan datang orang-orang yang dipilih untuk memelihara hal ini. Dan yang paling besar adalah yaitu kedatangannya Mujaddid Azam, yaitu Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi mudah-mudahan dengan kita dapat menyimak dari keterangan apa yang ditulis oleh Huzur dalam tafsir mengenai ayat Al-Baqarah nomor 41 ini, yang diawali dengan kata ya ayyuhal Bani Israel sini. Jadi ini tujuannya Huzur menjelaskan begitu luas panjang lebarnya adalah supaya kita dapat paham. Sungguhnya mana sih yang paling besar dan paling benar dan harus kita pelihara tetap adalah ajaran agama Islam. Ajaran Al-Quran Karim. Ajaran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikianlah yang dapat disampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan karunia pada kita semuanya untuk dapat mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir beserta kru MTA mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali pada episode berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.